Assalamualaikum, selamat datang semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja pasti pernah kita alamin. Gimana sih caranya nemuin berkah atau hikmah mendalam di balik sebuah musibah atau tragedi? Kedengarannya berat ya, tapi tenang aja. Oke, mari kita langsung mulai aja pembahasannya. Pernah nggak sih kepikiran kalau sebuah musibah, sesuatu yang paling kita hindari, justru bisa jadi jalan hidayah yang paling terang dari Allah? Serius, ini beneran terjadi loh. Saya mau bagiin satu kisah nyata dari seorang pemuda. Dulu, dia ini bener-bener jauh banget dari agama. Hidupnya ya, mungkin kayak kebanyakan dari kita pas lagi asik sama dunia, terlena gitu. Sampai akhirnya, jeng-jeng, sebuah ujian besar datang dan muter balik semua dunianya. Jadi ujiannya tuh datang tiba-tiba banget dan super intens. Dia ngalamin kecelakaan yang sangat parah. Saking parahnya, kakinya sampai patah. Coba bayangin deh, dari yang tadinya bebas lari ke sana kemari, secara instan kebebasannya direnggut gitu aja. Kecelakaan ini tidak cuma menghancurkan mobilitas fisiknya, tapi ibaratnya benar-benar ngegeser rute jalan hidupnya secara drastis. 2 tahun. Bayangin 2 tahun penuh loh. Selama itu, pemuda ini cuma bisa terbaring nggak berdaya di kasur. Dia jadi sangat bergantung sama orang lain. Ini titik terendahnya banget, bener-bener jurang keputusasaan. 2 tahun cuma buat natap langit-langit kamar. Wah, frustrasi dan amarah gampang banget dong nguasain diri, ya kan? Tapi, yang paling menarik dari bagian ini adalah justru di titik paling gelap itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Siapa sangka hati pemuda yang tadinya asing banget sama agama ini pelan-pelan mulai kebuka. Di tengah keheningan dan ketidakberdayaannya, dia mulai nyari ketenangan sejati. Dan tahu nggak, hatinya mulai terpaut dan jadi deket banget sama Al-Quran. Hasilnya asli, ini bikin merinding. Di tengah rasa sakitnya itu, Allah kasih dia kemudahan yang luar biasa banget. Sampai dia berhasil menghafal seluruh 30 juz Al-Quran. 30 juz loh, sebuah pencapaian luar biasa yang kalau dipikir-pikir, mungkin gak bakal pernah terwujud kalau kecelakaan itu gak menghentikan langkah duniawinya. Masuk ke hikmah Al-Baqarah ayat 216. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kisah personal tadi ngebawa kita ke sebuah prinsip ketuhanan yang universal dan agung banget. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini tuh benar-benar pesan langsung dari Sang Pencipta tentang hakikat kehidupan kita. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian kontras yang ada di kita. Maksudnya gini, persepsi manusia itu kan amat sangat terbatas ya, beda banget sama pengetahuan Allah yang maha sempurna dan tak terbatas. Sering banget kita nolak, kita benci banget sama musibah, padahal di baliknya ada rancangan kebaikan gede yang nungguin kita. Terus sebaliknya, kita mati-matian ngejar dan nyukai sesuatu yang kelihatannya asik, padahal itu bisa bawa keburukan. Kita ini ibarat cuma bisa ngelihat setitik debu, sedangkan Allah melihat keseluruhan alam semesta. Menjemput kebaikan dari ujian. Mari kita lanjut dan lihat gimana hal ini bisa ngebantu kita buat nerapin hikmah ilahi tadi ke masalah-masalah kita yang kadang nggak kelihatan jalan keluarnya. Satu hal penting yang harus banget kita tanamkan, nggak semua ujian itu keburukan. Fakta ini harusnya bisa bikin hati kita tenang ya. Kadang tuh Allah sengaja ngasih kesulitan hidup, buat apa? Semata-mata biar kita dipaksa berhenti lari menjauh dan balik lagi ke Dia. Allah mungkin ngambil sesuatu dari kita, cuma buat diganti sama kebaikan yang jauh lebih besar. Makanya, jangan pernah sekalipun kita buru-buru berburuk sangka sama takdir Allah. Terus, apa dong langkah pastinya? Nah, ada 3 langkah nyata nih yang bisa kita lakuin pas lagi ngadepin ujian. Pertama, bersabar. Tahan lisan kita dari keluhan yang malah ngerusak jiwa. Kedua, pakai waktu ujian itu buat introspeksi, perbaiki diri kita. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial, dekatkan hati kita ke Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu teman ngobrol Anda, obat penyembuh dan sumber kekuatan pas logika kita udah nyerah nyari jalan keluar. Sebagai saudara sesama pembelajar, dari lubuk hati yang paling dalam, saya doain buat kita semua, semoga Allah yang Maha Baik jadiin setiap ujian, sekecil apapun yang mungkin lagi Anda hadapin sekarang, sebagai jalan hidayah yang lurus. Semoga rasa sakit itu ngebantu ngehapus dosa-dosa kita dan jadi alasan utama kita buat makin dekat dan makin cinta sama Allah. Amin. Nah, begitulah gimana rasa sakit fisik ternyata bisa bertransformasi jadi kesembuhan spiritual yang abadi. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang, ujian apa sih yang lagi Anda hadapi hari ini dan kebaikan luar biasa apa ya yang mungkin lagi Allah rahasiakan di baliknya? Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.